Maka tiga ranah ini tidak pernah terlepas dari sistem Dajjal. Simbol, ritual, arsitektur. Ya, salah satu contoh ritualnya. Orang-orang Yunani mereka menyembah Dajjal dengan melakukan pawai obor. Pawai obor keliling negeri. Menyembah dewa matahari mereka. Ya, dewa matahari mereka bernama Helios. Ya. Penyembahan kepada dewa matahari mereka yang bernama Helios ini dilakukan dengan pawai obor keliling negeri. Begitu sampai di Bukit Olympus, obor tadi serah terima kepada kaisar. Kaisar terima itu. Ketika kaisar pun lari di lapangan di Bukit Olympus tadi menuju sebuah obor besar. Dinyalakanlah obor raksasa tadi. Maka selama obor raksasa menyala, mereka melakukan atraksi di lapangan tadi. Berbagai macam atraksi. Itulah ritual yang dilakukan di Bukit Olympus, mengagungkan dewa matahari mereka yang dimasukkan ini. Ritual itu kemudian dinamakan Olimpiade. Sampai sekarang hilang tidak ritualnya? Inilah ritual pengagungan iblis dan Dajjal. Itu ritualnya, kita tidak sadar. Dalam bidang arsitektur, banyak dalam berbagai bidang, dalam berbagai bangunan, apalagi bangunan ibadah. Tidak terkecuali masjid, ada simbol Dajjalnya. Segitiga adalah sebuah simbol yang kemudian digunakan Dajjal. Segitiga inilah yang kemudian digunakan Fir'aun untuk menunjukkan eksistensinya sebagai Tuhan. Kita tahu Fir'aun mengaku Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Itu kata Fir'aun di hadapan Nabi Musa dan Harun. Maka dia bangun sebuah bangunan yang dilihat dari 4 arah mata angin, 4 penjuru mata angin itu sama, segitiga. Piramida. Fir'aun membangun piramida untuk menunjukkan kalau dia Tuhan, agar dunia mengetahui eksistensinya sebagai Tuhan. Dan yang diperbudak sebagai tukang batu saat itu adalah bangsa Yahudi. Tukang batu bahasa merekanya adalah mason. Allah mendengar doa kaum Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun selama berabad-abad. Allah mendengar doa mereka. Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Maka kemudian mereka merdeka. Mereka tidak lagi dijajah oleh Fir'aun. Tapi mereka tidak melupakan posisi mereka sebagai tukang batu yang diperbudak berabad-abad. Mereka tetap akan menyandang diri sebagai tukang batu. Tapi tukang batu kali ini tukang batu yang merdeka. Kalau dulu didedikasikan secara paksa kepada Fir'aun, maka sekarang didedikasikan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Jadilah mereka tukang batu yang merdeka. Tadi sudah kita bahas bahwa segitiga adalah simbol Tuhan dalam filosofi agama Ardi. Maka Tuhan digambarkan dengan segitiga.